Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil review jurnal berjudul Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak. Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Penelitian ini dilakukan oleh James Tumewu dan Wiwin Wahyuni dari Universitas Wijaya Kusuma. Anggota kelompok kami terdiri dari Setia Fitriana, Anissa Suciati, Wahyu Dwiningsih, dan Iga Rukmana Hadi. Latar belakang tax evasion atau penggelapan pajak, yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang tertuang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Biasanya dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu. Perbuatan melanggar undang-undang perpajakan misalnya menyampaikan di dalam surat pemberitahuan atau SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya di pihak lain. Rumusan masalah. Bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi tentang penghindaran pajak? Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi mengenai penggelapan pajak atau tax evasion. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma di Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut. Mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen, mahasiswa Fakultas Ekonomi yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu variabel dependent, yaitu etika penggelapan pajak, dan variabel yang kedua yaitu variabel independent, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Hasil uji statistik deskriptif. Berdasarkan tabel di atas, dapat dinarasikan bahwa jumlah responden sebanyak 102 responden. Dari variabel keadilan memiliki nilai minimum 3,40, nilai maksimum 5. Kemudian nilai mean 4,4667 dan dengan standar deviasi 0,39735. Kemudian untuk variabel sistem perpajakan memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 5, nilai mean 4,1618 dengan standar deviasi 0,39119. Yang selanjutnya yaitu variabel diskriminasi, memiliki nilai minimum 2,60, nilai maksimum 5, nilai mean 3,9941 dan dengan standar deviasi 0,45854. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 4,80, nilai mean 0,83608 dengan standar deviasi 0,699. Hasil uji validitas data. Yang pertama yaitu hasil uji validitas variabel keadilan. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa data yang diperoleh memiliki pernyataan yang valid. Pernyataan pertama memiliki nilai R sebesar 0,595 dengan kriteria valid. Untuk pertanyaan kedua, memiliki nilai R 0,462 dengan kriteria valid. Pertanyaan ketiga, memiliki nilai sebesar 0,423 dengan kriteria valid. Untuk pertanyaan keempat, memiliki nilai R 0,328 dengan kriteria valid. Dan pertanyaan terakhir, 0,452 dengan kriteria valid.
Selanjutnya yaitu hasil uji validitas variabel sistem perpajakan. Untuk pertanyaan pertama, diperoleh nilai R 0,684 dengan kriteria valid. Untuk pertanyaan kedua, diperoleh nilai R 0,721 dengan kriteria valid. Yang ketiga, diperoleh nilai R 0,737 dengan kriteria valid. Dan pertanyaan keempat, nilai R 0,602 dengan kriteria valid. Selanjutnya, hasil uji validitas variabel diskriminasi. Dengan pertanyaan yang pertama memiliki nilai R 0,413 dengan kriteria valid. Pertanyaan kedua diperoleh nilai R 0,443. Pertanyaan ketiga memiliki nilai R 0,586 dengan kriteria valid. Untuk pertanyaan keempat diperoleh nilai R 0,593 dengan kriteria valid. Dan untuk pertanyaan kelima diperoleh nilai 0,444 kriteria valid. Selanjutnya, hasil uji validitas variabel pemahaman perpajakan. Dari 8 pertanyaan diperoleh bahwa pernyataan semua dengan pertanyaan pertama memiliki nilai R 0,91. Untuk pertanyaan kedua memiliki nilai R 0,680. Untuk pertanyaan ketiga memiliki nilai R 0,676. Pertanyaan keempat nilai R 0,530. Untuk pertanyaan kelima diperoleh nilai R 0,866. Diperoleh nilai R 0,864. Pertanyaan ketujuh diperoleh nilai R 0,589. Dan untuk pertanyaan terakhir diperoleh nilai 0,756. Selanjutnya yaitu hasil uji realitabilitas. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cambridge alpha atas variabel sebesar 0,580, variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,843, dan variabel penggelapan pajak sebesar 0,502. Sehingga dapat kesimpulan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel adalah reliabel disebabkan nilai setiap pernyataan lebih besar dari 0,5. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan setiap pernyataan yang dipakai akan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan data yang konsisten, yang artinya jika pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh respon atau jawaban yang relatif dengan hal sebelumnya. Selanjutnya yaitu tabel hasil uji normalitas. Uji normalitas data digunakan untuk memastikan bahwa sebaran data yang diperoleh dalam pengujian adalah distribusi normal atau tidak. Ujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan bahwa nilai signifikasi lebih besar dari 5%. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikasi dari variabel memiliki nilai lebih dari 5%, sehingga terdistribusi secara normal. Selanjutnya, hasil uji multikolineritas. Berdasarkan tabel di atas, setiap variabel mempunyai nilai toleransi mendekati angka 1 dan variance inflation factor tidak lebih dari 1. Variabel keadilan mempunyai nilai toleransi sebesar 0,95
variabel sistem perpajakan mempunyai nilai toleransi sebesar 0,916, variabel diskriminasi mempunyai nilai toleransi sebesar 0,897, dan variabel pemahaman perpajakan mempunyai nilai toleransi sebesar 0,928. Sedangkan variance inflation factor untuk setiap variabel di bawah 10, yaitu variabel keadilan yang mempunyai nilai sebesar 1,052, variabel sistem perpajakan mempunyai nilai sebesar 1,115, variabel diskriminasi mempunyai nilai sebesar 1,092, variabel pemahaman mempunyai nilai sebesar 1,078. Hasil uji T. Hasil pengujian hipotesis pada tabel tersebut memiliki nilai T sebesar 1,508 dan nilai p-value sebesar 0,135. Karena nilai p-value lebih besar, maka variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu variabel sistem perpajakan mempunyai nilai T sebesar 0,968 dan nilai p-value sebesar 0,335. Karena nilai p-value lebih besar, maka variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dalam kelemahan dan kelebihan pada penelitian, kekurangan peneliti yaitu skalanya mungkin terlalu kecil dan kurang diandalkan karena jumlah data yang terlalu rendah. Peneliti memiliki perspektif pribadi dalam penelitian dari data yang dikumpulkannya. Pada kelebihan penelitian yaitu bahasa yang disampaikan dalam penelitian mudah dipahami oleh pembaca, penelitian masih dapat dikembangkan untuk peneliti selanjutnya, dan proses pengumpulan data bersifat fleksibel sesuai keadaan di lapangan. Simpulan penelitian. Simpulan penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa persepsi mahasiswa tentang keadilan, sistem perpajakan diskriminasi, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa dalam persepsinya mahasiswa bahwa keadilan setiap sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.